Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Kita melanjutkan pembahasan kita di logika dan matematika. Jadi, logika dan matematika ini sebenarnya adalah pengantar untuk kita nantinya masuk ke beberapa mata kuliah yang lebih dalam, seperti matematika diskrit, lalu kemudian metode numerik ya, termasuk juga sebenarnya ada dasar-dasar yang dipakai di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi pembahasannya, masih kulitnya gitu ya, masih kulitnya, yang ini untuk pengantar untuk yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke barisan, barisan atau deret. Saya sebenarnya lebih suka menyebutnya deret, tapi di buku disebut dengan barisan. Jadi, suatu baris ya, adalah sebenarnya ada sebuah fungsi dari suatu variabel yang merupakan set bilangan dengan urutan yang pasti dan tetap. Jadi kata kuncinya adalah set, variabel bilangan yang urutan dan pasti dan tetap. Nah, barisan dinotasikan dengan A, N ya, N-nya di bawah seperti ini, dengan N adalah bilangan bulat yang berurut secara teratur. Jadi kalau AN ini N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya misalkan kita definisikan bahwa AN itu 1/2N, lalu kemudian kita definisikan N-nya dari 1 sampai 3, 1, 2, 3, maka A1, A2, A3 adalah 1/2 karena 1 kali 2, lalu kemudian 1/4 karena 2 kali 2, lalu kemudian 1/3 karena 2 kali 3. Ini contoh ketika kita definisikan AN-nya lalu kita tentukan, fungsinya, karena di sini juga adalah fungsi ya, 1/2 ini kan adalah pemetaan, eee N menggunakan A gitu ya, kalau sebelumnya kan kita bahas tentang fungsi seperti itu pembahasannya. Oke, bagaimana kita menuliskan barisan ataupun deret, kita bisa tulis langsung 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, angkanya bisa tulis langsung, atau kita bisa dengan rumus, misalkan tadi ya 2N sama dengan 3N plus 2 gitu ya, nanti kita tinggal isi N-nya berapa, N1 jadi 5, N2 jadi 8, N3 jadi 11, atau dengan rekursif. Nah, biasanya ini, dipakai ketika kita, dalam perulangan ya, dalam iterasi karena memang deret ini, erat kaitannya dengan, eee apa namanya, pemrograman dengan iterasi. Maka kalau teman-teman lihat di playlist, atau di video-video saya tentang, perulangan di playlist algoritma dan pemrograman itu hasilnya biasanya berupa deret sebenarnya kan. Nah, kalau dengan rekursif gimana? Jadi dengan rekursif AN sama dengan AN-1 artinya elemen sebelumnya, jadi elemen yang sekarang adalah elemen yang sebelumnya ditambah dengan 3, ini kalau menggunakan skema rekursif gitu ya. Lalu kemudian kita akan bahas beberapa jenis deret. Yang pertama ada deret, aritmatika. Kalau deret matika itu adalah deret dari suku-suku bilangan yang aritmatik. Nah, biasanya berupa A, A tambah B, A tambah 2D, sorry, A, A tambah D, A tambah 2D, A tambah 3D, sampai kemudian A tambah N-1D. Nah, A ini adalah bilangan pertama ya, D ini pembeda, sedangkan N ini ya 2 3 ini kan sebenarnya di sini ada 1 ya, itu sebagai ordenya. Contoh misalkan ada sebuah fungsi, deret barisan Gn sama dengan -2 ditambah 3n untuk n0, tuliskan deret hingga G3. Maka kita tuliskan pertama G0 masukkan nolnya ke sini jadi dapat -2, G1 masukkan satunya ke fungsinya dapat 1, lalu G2 masukkan fungsinya, 2-nya terhadap fungsi maka dapat nilai 4. Kalau masukin nilai 3, G3 dapat nilai 7, maka jawabnya deret barisnya adalah -2, 1, 4, 7. Nah, ini contoh, deret aritmatika. Nah, ada yang namanya deret geometri. Nah, deret geometri atau barisan geometri merupakan barisan yang sukunya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Nah, untuk lebih jelas kita bedah komponennya apa saja, kita akan menemukan komponen rasio, lalu kemudian komponen UI sebagai suku pertama, lalu kemudian, bagaimana penggambarannya bagaimana penggambarannya. Jadi suku pertama, yang ke-1 itu kan sama dengan A, di mana suku pertama itu adalah perkalian antara A dengan R
pangkat nol. Jadi R-nya pangkat nol, kenapa R-nya masih satu? Jadi A dikalikan dengan satu adalah A itu sendiri kan. Ya, jadi U1 itu adalah A kali R pangkat nol. Lalu kemudian, eee, R itu adalah rasio, ya tadi disampaikan bahwa R itu adalah rasio dari suku sebelumnya dibagi dengan suku setelahnya. Jadi R itu sama dengan U1, suku sebelumnya dibagi dengan U2. Nah, kalau kita turunkan, rumus ini, U2 adalah U1 dikalikan dengan R. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa U1 itu adalah A kali R pangkat nol. Jadi ketika dimasukkan ke sini, U1-nya diganti A kali R pangkat nol, A kali R pangkat nol dikalikan dengan R, itu sama dengan A dikali R pangkat satu. Ya, jadi U2 sama dengan A dikali R pangkat satu. Kalau U1, A dikali R pangkat nol. Lalu kalau kita mau cari U3 bagaimana? U3, kita turunkan dari rumus rasio itu adalah suku sebelumnya dibagi suku sesudahnya, maka U2 dibagi U3 adalah R. Nah, jadi U3 kita pindahkan U2-nya ke kanan adalah U2 dikalikan dengan R, sedangkan sebelumnya kita tahu bahwa U2 itu adalah A kali R pangkat satu. Jadi U3 adalah A kali R pangkat satu dikalikan dengan R. Jadi U3 adalah A dikali R pangkat 2. Nah, dari sini didapatkan pola bahwa kalau kita mau mencari, suku dari sebuah deret barisan geometri, itu sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana N ini adalah, apa tadi, sukunya, lalu kemudian A ini adalah suku pertamanya, lalu kemudian R ini adalah rasionya. Jadi kita harus cari A-nya, cari rasionya, nanti kita akan menemukan, apa namanya, eee, nilai ya, nilai dari deret tersebut pada suku ke N. Nah, lebih enak kalau kita lihat contohnya. Contoh misalkan diketahui sebuah deret 1/3, 2/3, dan 4/3. Nah, kita diminta tentukan suku ke-10 dari deret ini. Nah, jawabannya gimana? Kita tahu bahwa U1 itu adalah 1/3, nilai A-nya itu 1/3 ya. Lalu U2-nya adalah 2/3. Dari sini kita bisa hitung rasio. Rasio sama dengan U2 dibagi dengan U1. Jadi rasionya adalah 2/3 dibagi dengan 1/3 sama dengan 2. Nah, dari situ maka suku ke-10 adalah ini A kan 1/3 itu, suku pertama dikalikan dengan rasionya kita sudah dapat adalah 2 pangkat 10 min 1. Nah, 10 min 1 itu kan 10 itu ininya ya, sukunya. Lalu kemudian 1/3 dikalikan dengan 2 pangkat 9 itu 5/12. Jadi, apa namanya, suku ke-10 dari deret ini adalah 5/12/3. Nah, seperti itu ya, kalau kita mau mencari suku ke N dari sebuah deret geometri. Nah, yang berikutnya adalah deret atau barisan Fibonacci, ini sangat terkenal. Dan pemahamannya cukup mudah. Nah, kita jelaskan dulu secara konsep matematikanya. Nah, barisan Fibonacci atau deret Fibonacci itu adalah sebuah deret atau barisan kalau di mana sebuah suku ke N itu adalah hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi penjumlahan dari suku N-1, satu suku sebelumnya ditambahkan dengan N-2. Nah, baris Fibonacci dituliskan dengan cara seperti ini ya. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 untuk N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, eee, di mana F1 itu sama dengan 1, F0 itu sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita bisa mencari F2 ya, karena kan kita mau cari N2 ya. Masukkan ke sini. F2 itu adalah F2-1 ditambah F2-2, berarti F1 ditambah dengan F0. Nah, F1 kan sudah kita tahu 1, F0 adalah 0, jadi 1 tambah 0, jadi F2 adalah nilainya 1. Lalu kemudian F3 itu adalah F3-1 ditambah F3-2 sama dengan F2 ditambah F1.
Nah, F2 kita sudah dapat sebelumnya F2 adalah 1 dan F1 adalah 1, maka F3-nya adalah 2. Nah, kalau mencari F4 berarti adalah F3 ditambah F2, di mana F3 kita sudah dapat nilainya 2, lalu kemudian F2 nilainya adalah 1, ini jadi 3. Lalu F5 adalah F4 ditambah F3, F4 berapa tadi? 3, dan F3 adalah 2, maka nilai dari F5 adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi baris Fibonacci biasanya seperti ini ya, bukan biasanya, memang seperti ini ya, 1, 2, 3, di mana 3 adalah 1 tambah 2, lalu kemudian 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 5 tambah 8 13, nanti kalau dilanjut 8 tambah 13 21, 20, iya 21 ya, 21 ditambah 13 berarti 30, 34 ya, 34 dan seterusnya ya. Jadi, di mana suku ke N itu hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Itu adalah barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci ini biasanya dipakai dalam konsep rasio, desain ya, atau, kalau kita belajar desain komunikasi visual ada yang namanya konsep rasio, itu biasanya mengikuti deret Fibonacci, salah satu tekniknya seperti itu. Jadi nanti akan terpakai kalau kita belajar konsep, rasio di desain. Oke teman-teman, itu untuk video kali ini, nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.